Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus sahabat saya Ustadz Jumharudin, yang saya hormati DKM Masjid Ar-Rahmah, Komplek Angkatan Laut Usman Harun, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Ibu bapak jamaah Majelis TV One yang saya cintai. Tadi sudah dijelaskan tentang emosi oleh guru kita. Salah satu emosi bentuknya adalah luapan kemarahan. Apa sih emosi itu? Respon yang keluar dari dalam diri kita terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Sebuah perasaan yang keluar dari dalam diri kita menghadapi respon peristiwa yang sedang menimpa kita. Diekspresikan baik lewat anatomi badan ataupun pikiran. Contoh. Saya ingin menukil seorang psikologi barat, namanya Paul Ekman. Paul Ekman mengatakan perasaan emosi itu ada beberapa macam. Pertama, marah. Yang kedua, senang. Yang ketiga, sedih. Yang keempat, jijik. Yang kelima, takut. Kalau saudara melihat hal yang menjijikan, itu ekspresinya pasti berbeda. Biasanya yang takut sama kecoa laki-laki apa perempuan? Aneh kalau ada orang laki takut sama kecoa. Coba aja lihat dah. Ketika ada seorang wanita takut dengan kecoa, emosi itu. Emosinya, perasaan takutnya yang muncul. Lalu ditandai dengan ekspresi ketakutan. Contoh nih. Ini perasaan yang muncul dari respon terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Emosi itu, perasaan. Dulu nih bapak-bapak, ini kan pernah muda semua ini. Pernah muda kan? Zaman waktu masih muda, ngelancong apa enggak? Ngelancong. Waktu mau ke rumah pacar, tiba-tiba dari pohon nangka ada yang ketawa perempuan. Kira-kira orang apa enggak itu? Oh, tadi kata Ustadz Jumharudin tuh, setan. Pasti merespon peristiwa tersebut akan muncul emosi takut. Wajah pucat diikuti dengan perubahan tubuh. Pasti yang dilakukan adalah lari terbirit-birit. Betul? Nah, saya kembali. Saudara, emosi adalah perasaan yang muncul dari dalam diri kita untuk mengekspresikan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi menimpa kita. Bentuknya senang, sedih, kecewa, marah, takut, bisa jadi juga bahagia. Contoh yang beberapa hari lalu terjadi. Kita semua bangsa Indonesia sedang emosi. Perasaan kita membuncah, emosi kita luar biasa naik. Kenapa? Putra-putra terbaik kita yang ditugaskan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian di Libanon terkena jatuhan bom oleh Israel. Semua kita jelas mengutuk, semua kita jelas emosi, membuncah luar biasa kebiadaban Israel. Kenapa?
menggugurkan, menewaskan putra-putra terbaik bangsa yang mereka mendapat amanah dari PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Semua rakyat Indonesia saat ini sedang emosi karena tindakan Israel yang membabi buta. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, emosi itu apa yang tadi dikatakan beliau Ustadz Jumharudin, bukan nggak boleh, boleh. Justru emosi itu menjadikan kita semangat. Dia jadi penggerak, dia jadi motor dalam melakukan sesuatu. Bahkan saya ingin mengutip ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama soleh, ahli sufi. Beliau berkata begini, emosi merupakan bagian dari keimanan seseorang, tapi emosi yang terkendali. Nah, ini penting nih. Ini pernah emosi apa enggak nih yang di sini nih? Oh, kelihatan muka-muka temperamen semua ini nih. Emosi bukan enggak boleh, karena itu karunia dari Allah. Tapi emosi yang terkendali. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak orang menyesal bukan karena mereka diam, tapi karena mereka berbicara dan berbuat sesuatu dengan landasan emosi yang tak terkendali. Lihat aja dah. Kita ambil contoh emosi dua, rasa senang dan rasa sedih. Orang kalau emosi senangnya nggak terkendali, liatin aja, ngomongnya juga seenak-enak jidatnya. Akan melukai perasaan orang lain. Walaupun dalam emosi yang senang, walaupun dalam perasaan yang bahagia, karena itu perlu dikendalikan. Emosi ini jangan sampai menjadi emosi yang tidak terkendali. Contoh nih, contoh. Orang lagi senang nih. Biasanya orang lagi senang duitnya banyak. Betul apa enggak? Hatinya girang. Oh, orang kalau lagi senang hatinya girang, cara jalannya juga beda. Coba lihat, orang kalau lagi banyak punya duit nih, cara jalannya beda. Tulak pinggangnya aja bukan di sini, tapi di dada. Kalau ada yang macam-macam lagi senang, omongannya nggak terkendali. Diingetin sama sahabatnya, lo kan lagi banyak duit, mendingan juga rajin dah bersedekah di Masjid Ar-Rahmah. Apa jawabannya? Karena lagi senang, nggak terkendali perasaan senangnya. Jangankan sedekah, pala lu gue bisa beli. Walaupun senang, walaupun bahagia, tapi kalau perasaan ini tidak bisa dikendalikan, maka yang timbul adalah menghina orang, dan itu akan menjadi penyesalan buat pelakunya. Jelas ini? Jelas ini? Itu dalam perasaan senang. Perasaan sedih, perasaan duka, terhimpit dengan berbagai macam masalah. Lalu emosi yang tidak terkendali, menyalah-nyalahkan orang, maka ini juga tindakan yang tidak terpuji. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, emosi sebuah perasaan yang Allah karuniakan kepada kita. Ia jadi penyemangat, ia jadi pendorong, ia jadi dia jadi penggerak. Supaya apa? Supaya kita terus berpikir yang jernih, tindak tanduk dan perbuatan kita terkendali, memperturutkan emosi. Marah yang tidak terkendali, sebaiknya senang juga yang tidak terkendali.
akan membuat hati orang lain bisa saja terluka. Pada akhirnya akan membawa penyesalan buat diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan emosi. Baik itu emosi buruk, sedih, gembira maupun marah. Namun yang terjadi sekarang ini, banyaknya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, khususnya emosi marah. Di jalanan misalnya, banyak sekali mudah tersulut emosi gara-gara mungkin ada selisih paham di jalanan. Nah, ini nanti kita akan bahas di dalam segmen Tanya Jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Jumharudin telah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah sekalian, insya Allah saya ingin berbagi berkah bersama jamaah yang hadir di sini bersama Luwak White Coffee. Siapa yang insya Allah bisa menjawab pertanyaan dengan benar, tentu yang sesuai dengan tema kita hari ini, maka akan mendapatkan uang tunai. Mau? Uang tunai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa ya, dipotong pajak. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya, silakan angkat tangan. Nanti saya yang akan memilih siapa yang akan menjawabnya. Siap? Baik, pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu faktor timbulnya emosi. Angkat tangan. Oh, saya harus pilih nih, kayaknya saya pilih yang cantik aja deh. Kalau yang ganteng sebelah sana nih, silakan Bu, silakan. Mbak atau Bu, silakan. Baik, sebelumnya boleh tahu namanya Ibu siapa atau Mbak siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah. Untuk jawaban itu faktor ekonomi. Subhanallah, benar. Kalau demikian Mbak atau Ibu mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa ya, dipotong apa tadi? Pajak. Dipotong pajak. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku.